Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Akhlaq lil Banin juz 1 yang nomor 28. Kaifa yuhafidhu tilmidhu ala adawatihi. Bagaimana cara murid menjaga peralatan sekolahnya. Nah, ini kita harus mengetahui, sebagai seorang murid harus mengetahui cara dia menjaga alat-alat sekolah dia bagaimana. Dia harus tahu karena dia memiliki peralatan sekolah. Kita baca. Nomor 1. Yajibu ayyuhafidha tilmidhu ala adawatihi. Seorang murid wajib menjaga peralatan sekolahnya. Bagaimana cara menjaganya? Bi ayyurattibaha jami'an fi mahalliha. Dengan bahwa dia menyusun seluruh peralatannya di tempatnya. Jadi ada tempatnya masing-masing. Kalau buku di mana susunannya, alat pulpen dan alat menulisnya bagaimana, ada tempatnya. Kaila tataghayyara, supaya tidak berubah, tidak rusak, tidak hancur. Jadi harus ada tempatnya masing-masing. Au tadhi'a, atau hilang karena sembarangan meletakkan lalu hilang. Au tatawassakha, atau kotor, menjadi kotor. Nah, jadi harus diletakkan dengan tersusun. Wa idza lam yurattibha, dan apabila dia tidak menyusunnya, apa yang terjadi? Fala budda ayat'aba idza arada syai'an minha, maka pasti dia akan lelah apa? Apabila dia menginginkan sesuatu daripada peralatannya tadi. Wa yadhhaba alaihi alwaqtu fit taftishi, dan kehilangan waktu untuk memeriksanya, mencari di sini, cari sini, akhirnya apa? Banyak waktu terbuang sia-sia. Wa yanbaghi lahu ayyughallifa kutubahu wa dafatirahu, dan sepantasnya dia harus memberi sampul, menyampuli bukunya dan kitab-kitabnya, diberi sampul. Supaya apa? Hatta la tatamazzaqa au tatawassakha, sehingga buku tadi tidak robek dan tidak kotor. Kalau disampuli aman. Wal yahdhar ayal hasa asabi'ahu, dan hindarilah bahwa dia menjilat. Apa yang dijilat? Jarinya dijilat. Idza arada ayyuqalliba awraqa kutubihi wa dafatirihi, apabila dia ingin membalik lembaran kitabnya atau bukunya. Jadi tidak boleh seperti itu. Fa inna dzalika 'adatun qabihatun, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah kebiasaan yang jelek. Bukunya jadi kotor. Nah, ini jangan, karena bukunya menjadi kotor. Kebiasaan yang jelek. Mukhalifatun lil adab, ini menyalahi adab. Wa mudirratun bisihah, dan membahayakan kesehatan. Nah, mungkin yang kita sentuh ini mungkin kotor, jadi kita jilat, akhirnya apa? Membahayakan kesehatan. Wa yalzamu tilmidha aidan ayyuhafidha ala mirsamihi, dan sepantasnya juga wajib bahwa dia menjaga, memelihara alat tulisnya, alat tulis ini. Hatta la yasquta fayankasira,
sehingga alat tulisnya tidak jatuh dan tidak hancur, tidak pecah. Dulu kan pakai pensil, nah sekarang pakai pulpen. Wa idza arada ayasunnahu, dan apabila dia ingin menajamkan pensilnya, bagaimana caranya? Fala yasunnahu bil maq'adi awil qati, maka dia tidak menajamkannya di tempat duduk. Tempat duduk ini jangan, tidak boleh. Awil qati, atau di lantai, tidak boleh. Au bi ghilafi daftarihi wa kitabihi, atau di sampul bukunya atau di sampul kitabnya, di sini menajamkan tidak boleh. Tetapi bagaimana caranya? Walakin yasta'mirul miqlamah awil mibrah, tetapi dia memakai kotak pensilnya atau pakai rautan. Pakai kotak pensilnya atau pakai rautan, cara menajamkan pensil. Wal yahdhar ayyamassal qalama bi syafataihi. Nah, dan hindarilah bahwa mengisap pulpennya dengan dua bibirnya, kebiasaan mengisap. Nah, ini tidak boleh, hindari. Au yamsaha kitabatahu biriqihi, atau dia menghapus tulisannya dengan liurnya. Ada yang tersalah, dia menghapus dengan liur. Nah, ini tidak boleh, jangan dilakukan. Tetapi bagaimana caranya? Walakin bil mimsahah, tetapi gunakanlah penghapus. Au yunasyifal hibra bisaubihi, atau dia mengeringkan tinta dengan bajunya. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Tapi bagaimana caranya? Bal yasta'milal minsyafata, tetapi dia menggunakan anduk. Anduk itu maksudnya apa? Sarung, sapu tangan, atau dengan menggunakan tisu. Nah, begitulah cara-cara dia. Sebagai seorang murid, pelajar ini harus paham dengan adab-adab bagaimana cara dia memelihara peralatannya. Jadi kesimpulannya tadi, kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang murid harus bisa menjaga peralatan sekolah kita. Jangan sampai hilang, jangan sampai robek, jangan sampai rusak, dan lain-lain. Apalagi sampai hilang. Nah, ini jangan sampai. Jadi kesimpulannya tadi, yang pertama, dia menyusun peralatan sekolahnya. Ini buku, ini kitab, ini alat tulis, dan lain-lain. Disusun di tempatnya masing-masing. Kemudian dia jangan sampai tidak menyusunnya, karena dia nanti menjadi susah mencarinya. Kemudian yang kedua, memberi sampul bukunya. Diberi sampul buku dan kitabnya, diberi sampul. Kemudian dia jangan menjilat jarinya apabila ingin membolak-balik halaman. Jangan menjilat. Kemudian yang nomor 3, memelihara alat tulisnya. Jangan sampai alat tulisnya hilang, jangan sampai jatuh, dan lain-lain. Dan kemudian cara menajamkan alat tulisnya bagaimana? Dengan menggunakan kotak pensilnya atau menggunakan rautan. Kemudian alat tulisnya tadi jangan sampai diisap. Jangan sampai diisap dengan jari atau digigit-gigit. Digigit, biasanya digigit. Nah, ini jangan sampai. Kemudian yang keempat, apabila ingin menghapus tulisan maka harus menggunakan penghapus. Atau ada tinta, maka dia harus mengeringkannya dengan sapu tangan atau tisu. Nah, itu adalah 4 perkara. Merapikan, kemudian dia jangan sampai menjilat apabila ingin membalik kitab, kemudian lagi menjaga alat tulisnya,
Kemudian lagi apabila ada tulisan yang ingin dihapus menggunakan penghapus, apabila ada tinta yang ingin dikeringkan maka menggunakan tisu. Nah ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Ini ingat, harus diingat sebagai seorang murid, harus ingat ini, memelihara peralatan sekolahnya. Nah, bagi orang tua hendaknya menasihati anaknya agar memelihara peralatan sekolahnya jangan sampai rusak. Wallahu alam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.